Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Alasannya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Uci, silahkan. Terima kasih Uci. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu informasikan dulu mengenai kuis yang kita lakukan minggu lalu. Jadi untuk nilai kuisnya luar biasa sekali. Semuanya itu mendapat nilai yang sangat bagus. Nah, untuk informasi penilaian hari ini, jadi sebentar kita juga akan melakukan diskusi kelompok. Jadi penilaian yang Ibu ambil itu seperti sebelumnya, yang pertama nilai individu, yang kedua nilai kerjasama antar kelompok. Jadi semuanya Ibu nilai, jadi Ibu harapkan semuanya dapat berpartisipasi aktif. Hari ini kita akan membahas materi yang baru berkaitan dengan pola dan faktor interaksi desa dan kota. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang baru, masih ingat materi minggu kemarin? Oke, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Silakan, Gilbert. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi, saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu berkaitan dengan kota. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Gilbert. Tepuk tangan untuk Gilbert dulu. Jadi di sini Gilbert sudah menjelaskan dengan sangat baik berkaitan dengan materi minggu kemarin, di mana kita sudah belajar berkaitan dengan kota dan juga karakteristik kota. Sebelum kita lanjut, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini, yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akibat terjadinya interaksi desa dan kota. Nah, pada gambar pertama terlihat apa di situ? Ada yang bisa menjawab? LC? Permukiman kumuh dengan gedung-gedung yang tinggi. Oke, di situ ada gambar permukiman kumuh dan juga ada gedung-gedung yang tinggi. Pada gambar terlihat bahwa ada kawasan kumuh atau slum area. Nah, ini adalah sebuah permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kira-kira dari teman-teman semua apa yang akan kalian lakukan berdasarkan gambar yang ditampilkan? Oke, LC. Pada gambar pertama, Oke, terima kasih LC, tepuk tangan untuk LC ya. Jadi di sini LC sudah menawarkan solusi yang sangat bagus sekali untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi yang kalian lihat itu adalah akibat dari adanya interaksi desa dan kota. Ya. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi pola interaksi desa dan kota. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor interaksi desa dan kota. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait pembuatan makalah tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Jadi itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita itu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, di mana di sini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan pola dan faktor struktur keuangan kota. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor interaksi desa dan kota. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Dan yang keempat itu peserta didik mampu mengumpulkan informasi terkait pembuatan makalah tentang pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, sekarang perhatikan di layar. Di situ ada gambar, di mana ada gambar kota dan ada juga gambar desa. Nah, ada yang bisa menjelaskan gambar di dalam ini? Oke, Edmund. Jadi, dari desa memberikan barang-barang mentah kepada kota, dan kota demi kepentingan desa dan kota. Tepuk tangan untuk Edmund. Jadi pada gambar itu bisa terlihat bahwa ada hubungan timbal balik antara kedua wilayah, antara wilayah desa dan juga wilayah kota.
Oke, sampai di sini bisa paham? Oke, nah sekarang silahkan duduk secara kelompok. Jadi sebelum duduk berkelompok, perhatikan dulu di slide ini, saya itu masuk di kelompok yang mana. Untuk lebih memperjelas materi kita hari ini, bisa saksikan video berikut ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi interaksi desa kota. Pembangunan yang tidak terkendali. Oke, jadi itu adalah video pembelajaran berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan ulang terkait dengan video pembelajaran tadi? Edmund? Baik, saya akan menjelaskan video tadi secara singkat. Oke, terima kasih Edmund. Tepuk tangan untuk Edmund dulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Edmund, bahwa berkaitan dengan interaksi kota itu berarti berkaitan dengan hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik antara wilayah kota dan juga wilayah desa. Bisa paham sampai di sini? Nah, sekarang sebelum kita lanjut duduk secara berkelompok, Ibu minta semuanya berdiri dulu ya. Jadi ikuti apa yang Ibu katakan. Batu, 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 bata, bata, bata. Batu, 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 bata, bata, bata. Ada berapa bata? Ada berapa batu? Ada berapa batu? Silakan duduk kembali. Semuanya sudah fokus ya. Sekarang silakan duduk berkelompok. Dalam kelompok itu membentuk huruf L atau U. Silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi di sini artinya kelompok itu ada 2 pertanyaan dan waktu penyelesaian LKPD itu hanya 30 menit. Setelah itu langsung presentasi tiap kelompok ya. Jadi Ibu harapkan semuanya itu bisa terlibat aktif supaya hari ini semuanya mendapatkan nilai keaktifan. Oke? Untuk penyelesaian LKPD, link artikelnya itu Ibu sudah kirimkan di grup WA dan juga link video pembelajaran. Tetap boleh searching di internet. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami.
Sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Saudara Kevin. Baik, berdasarkan artikel di atas, terdapat bahwa kota mengalami kepadatan penduduk karena terjadinya urbanisasi. Yang saya mau pertanyakan bahwa bagaimana solusi pemerintah agar tingkat urbanisasi dari desa ke kota ini tidak terlalu tinggi? Terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan pertama, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Dari Saudari Rina. Oke, baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami ingin bertanya tentang faktor penyebab tadi, kan salah satunya infrastruktur jalan. Saya rasa pertanyaan sudah cukup. Jadi terima kasih. Kami menutup diskusi ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompoknya Gilbert. Tepuk tangan untuk kelompoknya Gilbert dulu. Jadi di sini kelompoknya Gilbert tadi juga sudah mempresentasikan penyelesaian LKPD-nya itu dengan sangat baik. Jadi jawaban dari teman-teman dalam penyelesaian LKPD itu sudah sangat luar biasa sekali dan tepat sekali. Di mana tadi itu menjawab pertanyaan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota dan juga menganalisis artikel itu dengan sangat baik. Nah, artikel tadi itu di mana di artikel kita itu silakan LKPD-nya segera dikumpulkan. Satu orang mengumpulkan LKPD dan bawa ke depan ya. Jadi anak-anak ya, sebentar Ibu akan membagikan lembar refleksi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang berikut, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Edmund, dipersilahkan. Seperti yang kita ketahui, kegiatan pada hari ini kita membahas tentang interaksi antara desa dan kota. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Jadi Ibu harapkan dalam penyelesaian evaluasi atau kuis itu diharapkan semuanya kerja dengan jujur ya. Kerjakan sendiri-sendiri, oke? Sekalian lembar refleksinya ya. Setelah selesai kuis silakan langsung mengisi lembar refleksi. Oke, jadi perhatikan ke sini. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke materi pembelajaran yang baru, yaitu berkaitan dengan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Baiklah anak-anak, Ibu selalu menekankan untuk mengedepankan sikap kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan segala aktivitas tiap hari. Harus disiplin di sekolah dan juga disiplin di rumah untuk sebuah kesuksesan. Nah, sekian saja materi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk Rena memimpin kita dalam doa. Oke, silakan istirahat sampai ketemu minggu depan.